Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin Anda menonton video ini di akhir pekan. Semoga akhir pekan Anda penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Saatnya kita mensyukuri semua kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Sekaligus di akhir pekan, kumpulkan kembali energi-energi kehidupan kita. Energi-energi positif yang berasal dari Allah. Ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Mulai dari waktu berkumpul bersama keluarga. Itu energi sangat positif. Berkumpul dengan teman-teman, para sahabat dan kerabat. Itu juga energi kehidupan. Di mana kita mengalami sukacita, mengalami pengalaman dicintai, mengalami pengalaman kedekatan, keakraban. Itu salah satu kebahagiaan manusia di dunia ini. Dan juga yang paling pokok adalah di akhir pekan kita bisa ke gereja, kita bisa lebih banyak waktu berdoa, kita lebih punya banyak waktu untuk memberikan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Perayaan Ekaristi, kebaktian, kita tarik betul-betul kekuatan dari Sang Maha Tinggi untuk kehidupan kita. Kita membiarkan rahmat-Nya bekerja. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu misteri yang saya mau buka untuk Anda supaya Anda semua sadar bahwa kita ini adalah orang-orang istimewa. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Dipilihnya juga enggak cuma cap-cip-cup, tetapi Tuhan memilih kita secara luar biasa. Bayangin saudara-saudara, kalau kita manusia ini sejak kita SD, TK, bahkan SMP, SMA, kuliah, kerja, kita jarang menjadi pilihan bagi orang-orang di sekitar kita. Wah, Romo yang dipilih mas selalu yang jadi ketua kelas lalu teman saya misalnya. Karena saya pendek Romo, karena saya bodoh Romo, karena saya orang miskin Romo. Saya tidak pernah menjadi pilihan dari orang-orang tertentu. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah kesadaran bahwa kita ini adalah pilihan dari Allah yang secara luar biasa buat kita membuka misteri dalam kehidupan kita bahwa kita berharga di matanya. Kita diberi kuasa, kita diberi kekuatan. Ada kuasa yang mengalir dalam diri kita, orang-orang pilihan ini. Supaya melalui renungan ini, daya kuasa itu bisa bekerja secara maksimal dalam kehidupan kita. Sehingga iman kita bertumbuh, iman kita bisa cemerlang. Seperti matahari yang menyinari dunia ini. Saudara-saudara, saya mau berfokus pada Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 16. Lukas bab 6 ayat 12 sampai 16, di mana di situ diceritakan Tuhan Yesus memanggil para murid-Nya. Ada sesuatu yang menarik saudara-saudara. Kenapa ya Injil Lukas menceritakan Tuhan Yesus memanggil murid-murid-Nya itu baru di Lukas bab 6? Kenapa sih Romo nggak di bab-bab awal saja? Sebagai perjalanan para murid bersama Yesus dari awal sampai akhir. Ada sesuatu yang menarik saudara-saudara. Sebab apa? Sebelum Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya ini, yang nama-namanya Anda sudah pernah mendengar, kita bisa lihat perikop demi perikop sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus ternyata bukan sekedar memilih, tapi mempersiapkan orang-orang pilihan ini. Supaya mereka punya relasi yang istimewa dengan Yesus. Supaya mereka bisa lebih mengenal Yesus. Supaya mereka lebih tahu kuasa yang bekerja dalam diri Yesus. Sehingga ketika mereka mendengar Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka dimampukan untuk menjawab panggilan itu. Saudara-saudara yang terkasih, semua manusia pada dasarnya sama. Kita ini dipanggil oleh Tuhan. Tetapi yang membedakan orang yang satu dengan orang yang lain adalah apakah orang ini menjawab panggilan Tuhan.
Romo, bagaimana bisa menjawab, dengar aja enggak panggilan Tuhan? Itu juga kemampuan bagaimana seseorang mendengar panggilan Tuhan itu. Romo, dengar juga enggak? Orang kita juga nggak bisa membedakan yang mana suara Tuhan, yang mana suara yang lain. Maka penting juga sebuah kemampuan untuk bisa membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan. Maka dari itu saudara-saudara, diperlukan sebuah kemurnian hati, akrab dengan firman Tuhan, supaya bisa membedakan suara Tuhan, lalu juga mendengar suara Tuhan dengan lebih jernih, lalu pada akhirnya menjawab panggilan itu. Jadi sebetulnya saudara-saudara, ada 3 kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita bahkan sebelum Tuhan memanggil kita. Kita bisa lihat di perikop sebelumnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Di situ Tuhan Yesus memang mengajak orang-orang yang nanti akan dipilihnya bagaimana berhadapan dengan masalah demi masalah. Ahli Taurat, orang Farisi, orang kerasukan setan, popularitas, nama baik, mukjizat demi mukjizat. Itu semua seringkali menggoda orang-orang terpanggil, membuat orang-orang terpanggil ini tidak punya kuasa bertahan dalam panggilannya. Kemudian juga kalau kita lihat di bab 6 awal itu, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada saat itu kita bisa melihat Tuhan Yesus berhadapan dengan orang Farisi. Padahal mereka-mereka ini belum dipanggil loh. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan seperti inilah caranya para murid ini kelak berhadapan dengan orang-orang Farisi. Seperti inilah caranya nanti bagaimana para murid harus memberi jawab, bersikap terhadap hukum, terhadap peraturan, terhadap hukum-hukum Allah. Di perikop sebelumnya ada hal berpuasa. Di perikop sebelumnya ada Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sesuatu yang luar biasa buat saya. Ternyata sebelum Tuhan Yesus memanggil para muridnya, menyebut nama-nama mereka untuk diutusnya, untuk hidup bersama-sama dengan dia, ada kisah-kisah yang menarik sebelumnya. Salah satu kisah yang paling menarik adalah bagaimana di Lukas bab 5. Diceritakan di sana Tuhan Yesus berhadapan dengan Petrus dan murid-murid yang lain, di mana Tuhan Yesus membongkar sebuah misteri tentang pribadi Petrus. Dikatakan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi dari sini kita langsung berpikir saudara-saudara, ternyata pilihan Tuhan Yesus terhadap 12 murid ini bukan memanggil secara acak, memilih secara acak di antara ribuan orang pada waktu itu. Sudah ada persiapan-persiapannya sebelum Tuhan memanggil mereka. Nah di situ langsung saya sadar saudara-saudara, kalau saya ditanya, kapan ya Tuhan memanggil saya? Kapan ya saya menjawab panggilan Tuhan? Rasa-rasanya menjadi penting juga, bukan sekedar cari kapan, tanggal berapa, peristiwanya di mana, tempatnya apa, momennya apa, Tuhan memanggil saya, menyentuh saya. Rasanya saya juga lupa. Tetapi saya akan selalu ingat ketika ditanya bagaimana Tuhan mempersiapkan diri saya untuk bisa mendengar dan menjawab panggilannya. Ternyata ada begitu banyak kalau mau disadari. Sebagai imam, kami seringkali disebut sebagai orang-orang terpanggil secara khusus. Tapi bukan berarti Anda kaum awam bukan orang terpanggil. Kita semua adalah orang-orang terpanggil. Nah, maka dari itu, cara kerjanya juga sama. Sebelum Tuhan memanggil kita, Tuhan sudah melakukan persiapan-persiapan yang luar biasa untuk kehidupan kita, yang akan memampukan kita untuk menjawab panggilannya. Nah, sekarang saudara-saudara, silakan Anda ingat-ingat. Kalau kami para imam, calon imam, selalu ada retret, ada rekoleksi. Setiap bulan, setiap tahun, ada pembedaan roh. Sehingga kami bisa melihat bagaimana cara kerja Tuhan dari kami kecil, dari kami lahir, bayangin, dari kami masih bayi, dari kami masih anak-anak, dari kami masih remaja, dari kami masih remaja awal waktu itu. Bagaimana cara Tuhan memanggil kamu waktu itu diajak untuk mengolah
Romo, kan lupa Romo. Waktu dulu tuh bagaimana? Romo, ketika di dalam kandungan kan lupa juga. Kita nggak ingat apa-apa. Ketika waktu dilahirkan, waktu bayi, umur sampai 5 tahun, kita lupa semua. Nah ini, mohon kekuatan Tuhan yang memanggil. Jadi, dalam pengolahan waktu itu, retret-retret itu, kita mohon kekuatan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang merancang kehidupanku. Engkau yang tahu apa yang terjadi dalam diriku. Engkau menguasai segala detik kehidupanku. Engkau tahu, Engkau memahami, Engkau mengerti. Tuhan Yesus, tolong aku. Tuntun aku Tuhan untuk bisa kembali ke masa laluku. Dan luar biasanya saudara-saudara, dalam doa saya dibawa betul-betul ke peristiwa-peristiwa ketika mama saya hamil, ketika mama saya melahirkan, dan saya seperti menonton sebuah film. Apa yang terjadi pada saat itu. Nah, seringkali saudara-saudara, kita ketika melihat masa lalu kita tuh bawaannya sakit hati. Kita bawaannya tuh marah. Karena apa? Banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di masa lalu kita. Betul? Sehingga ketika kita sudah dewasa, sadar atau tidak sadar, muncul luka-luka batin. Muncul kemarahan, muncul kekecewaan dan kebencian, rasa tidak suka yang tidak bisa dijelaskan. Apakah Anda pernah tiba-tiba Anda nggak suka terhadap misalnya daun misalnya? Wah, nggak suka banget Romo, kalau lihat daun langsung menggigil. Kalau lihat daun itu langsung teriak-teriak. Takut lihat kecoa misalnya. Takut lihat sesuatu yang orang lain sebetulnya nggak takut. Tapi kita takut. Bisa jadi itu trauma masa kecil saat kita juga tidak sadar waktu itu. Bisa jadi dulu ketempelan cicak misalnya. Bisa jadi dulu orang tua kita lalai. Sehingga kita mengalami ketakutan kesendirian ditinggalkan misalnya. Bisa jadi waktu itu, waktu makan jeruk kita dibentak sama orang tua kita secara tidak sengaja. Lalu kita mengalami sebuah shock dalam rohani kita, dalam kejiwaan kita. Sehingga begitu banyak luka-luka. Nah, itu sangat dibantu ketika kita dituntun oleh Tuhan Yesus. Melihat kembali pengalaman masa lalu kita, termasuk segala luka-luka kita. Dan kita akan mengerti saudara-saudara. Oh, kenapa dulu orang tua saya begini? Kenapa orang tua saya dulu begitu? Banyak anak-anak marah sama kakaknya karena kakaknya dibeliin mainan, dia enggak. Waktu kita masih kecil, kita taunya orang tua kita pilih kasih. Orang tua kita itu sayangnya pilih-pilih. Kita nggak disayang sama orang tua kita. Tapi setelah kita tarik ke belakang, ternyata ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang membantu kita untuk memahami dan mengerti. Oh, ternyata dulu begitu toh. Jadi nggak langsung gampang sakit hati. Kita tahu jalan cerita hidup kita dibungkus oleh kuasa kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, silakan buka diri Anda. Biarkan panggilan Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Di Lukas bab 6 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bayangin saudara-saudara, itu detik-detik sebelum Tuhan Yesus memanggil para muridnya. Yesus pergi ke bukit sendirian, berdoa semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Artinya, Tuhan Yesus betul-betul melibatkan kuasa Allah sebelum ia memanggil para muridnya. Romo, udah melibatkan kuasa Allah kok masih bisa salah pilih sih Romo? Ada Yudas Iskariot, ada Petrus di situ. Yang satu mengkhianati, yang satu menyangkal, yang satu menjual gurunya, yang satu meninggalkan gurunya ketika masa penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah salah memilih ketika Tuhan memanggil kita. Yang salah adalah bagaimana kita menjawab panggilannya. Kita kurang peka mendengar. Kita pura-pura tidak mendengar. Kita sama sekali tidak mendengar karena terlalu sibuk dengan kebisingan-kebisingan dunia ini. Atau kita sudah mendengar tapi kita tidak mau memberi jawaban kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan yang memanggil kita telah melakukan segala macam cara supaya kita siap untuk menjawab panggilannya. Dikatakan ketika hari siang, ternyata Yesus yang udah begadang, yang udah berdoa semalam-malaman tidak tidur. Tetap bekerja, tetap melayani.
Ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang. 5.000 orang itu murid-murid Yesus semua. Tapi di antara 5.000 itu ada 12 orang yang dipilihnya secara khusus. Nanti kalau Anda mendalami, di antara 12 itu pun Tuhan Yesus memilih lagi orang-orang terdekatnya. Seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi seperti itu saudara-saudara, kita ini di level yang mana? 5.000 orang atau 12 orang atau orang-orang terdekat Yesus. Dikatakan mereka disebut rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot. Saudara-saudara, apakah di sini Anda sadar bahwa ada murid-murid yang diberi nama? Artinya, murid-murid yang diberi nama ini punya relasi pengalaman istimewa dengan gurunya ini. Lalu juga ada yang berpasang-pasangan, ada yang kakak beradik, ada yang sepupu, ada yang bersahabat. Betul-betul Tuhan Yesus memanggil kita tidak sendirian, selalu dalam kebersamaan. Lalu juga ada Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara-saudaraku yang terkasih, panggilan adalah sebuah misteri. Maka diperlukan usaha manusia betul-betul secara sungguh dalam mencari kedalaman panggilan Tuhan dalam dirinya. Jangan cuma lewat begitu aja, jangan cuma formal begitu aja, tapi sadar Tuhan memilih aku dalam segala kerapuhan, kebaikanku, keunggulan-keunggulanku, kelebihanku, dan kekuranganku. Tuhan memberi aku daya, kekuatan luar biasa. Tuhan betul-betul mengangkat aku. Tuhan mampukan diriku untuk menjawab panggilan-Mu. Kapan, di mana, dengan cara-cara apa? Berilah kemampuan bagi anak-anak-Mu ini. Nah, yang luar biasanya saudara-saudara, dikatakan setelah memanggil 12 murid, Yesus turun dengan mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar. Jadi panggilan itu adalah geraknya turun, kerendahan hati. Betul-betul dipanggil bukan untuk jadi preman, bukan dipanggil untuk jadi penguasa, jadi bos besar yang dilayani. Tetapi dipanggil untuk melayani. Geraknya turun ke bawah seperti Allah turun ke dunia dalam diri Yesus Kristus. Jadi geraknya sama. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkan. Luar biasa saudara-saudara. Setelah Yesus melakukan banyak hal di Lukas bab 1 sampai Lukas bab 6. Di Lukas bab 6 Yesus memanggil 12 muridnya secara khusus. Diajaknya untuk turun melayani. Berjumpa dengan masalah demi masalah kehidupan. Lalu memberikan kuasa kepada mereka. Dan dikatakan semuanya disembuhkan. Berkat kuasa yang mengalir dalam diri Yesus. Makanya saya kalau berdoa selalu mengucapkan dalam nama Yesus. Artinya semua kebaikan-kebaikan, semua pelayanan saya bukan karena saya, tetapi kuasa Tuhan bekerja dalam diri saya, dalam diri orang-orang terpanggil ini. Saudara-saudara, semoga hari ini Tuhan memanggil nama kita sekali lagi. Kita ingat panggilan Tuhan dalam diri kita dan kita hidup sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. Bye-bye.